Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kita ada di hari Jumat. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan menolong dan menopang kita sampai hari ini. Saya akan meneruskan apa yang sepanjang minggu ini sedang kita pelajari. Kita sedang belajar untuk kita melatih diri kita, terutama hati kita, untuk kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan melatih hati kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 42, di sana diceritakan bagaimana ketika Yakub pada saat itu menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk mereka membeli gandum di sana. Karena terdengar kabar bahwa di Mesir itu ada perbendaharaan gandum dan mereka bisa membeli di sana. Saudara tahu bahwa pada saat itu sedang terjadi satu kelaparan yang luar biasa di tempat di mana Yakub tinggal. Sehingga mereka perlu mencari makanan untuk mereka bisa bertahan hidup. Nah saudara, cerita ini mungkin sebagian kita, bahkan semua kita sudah sering dengar saudara. Tapi saya ingin bagikan sesuatu buat saudara pagi hari ini. Saudara, kita tahu bahwa Yakub itu adalah orang pilihan Allah. Sama seperti saya dan saudara. Kalau bukan Tuhan yang pilih kita nggak mungkin ada hari ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita nggak mungkin ada hari ini saudara. Sama seperti Yakub, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara, Yakub berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Tuhan yang menuntun Yakub untuk dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub itu terjadi seperti yang Tuhan rencanakan bagi dia. Tuhan merencanakan segala sesuatu dengan sempurna dalam kehidupan Yakub. Saudara, buat kita juga orang-orang percaya, Tuhan merencanakan kehidupan kita dengan sempurna. Beberapa hari yang lalu saya sharing buat saudara, Tuhan tidak hanya merencanakan kehidupan kita, tapi Tuhan juga menyertai kita supaya rencananya dalam kehidupan kita tergenapi. Saudara, mungkin kelihatannya buat Yakub pada saat itu keadaan tidak memihak kepada dia. Ya, dia telah menerima janji dari Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi keturunan bangsa-bangsa yang besar. Dia menerima janji bahwa dari keturunannya ya akan lahir raja-raja, bangsa-bangsa di muka bumi akan diberkati. Tapi dia mengalami kelaparan di tempat di mana dia tinggal. Saudara, kadangkala bagi kita keadaannya seperti itu. Kita baca firman Tuhan ya yang mengatakan bahwa kamu adalah umatku, aku memelihara engkau, aku memberkati engkau. Tapi sepertinya keadaan di sekeliling kita kok tidak sama dengan apa yang kita baca. Sepertinya keadaan tidak mendukung kita, saudara. Saya ingin kasih tahu buat saudara pagi hari ini, sekalipun keadaan tidak mendukung kita, seolah-olah tidak support kita, Tuhan telah menyediakan bagi kita. Seperti kalau kita pergi ke restoran, kita telah direservasikan tempat untuk kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di sana. Saudara, Tuhan telah menyiapkan bagi kita apa yang kita perlukan. Tuhan telah menyediakan bagi kita. Bahkan sekalipun saudara manusia tidak menyediakan bagi kita, Tuhan bisa membuka pintu dari mana-mana untuk memberkati kita. Tuhan bisa menyertai, Tuhan bisa intervensi segala sesuatu dalam kehidupan kita supaya rencananya, pemeliharaannya digenapi bagi kita. Saudara ingat ada seorang nabi yang diberikan makan oleh burung gagak. Saudara, burung gagak itu burung yang paling rakus saudara ya. Mayat aja dimakan sama mereka. Tapi mereka bisa Tuhan pakai untuk memberi makan orang-orang yang dikasihinya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menginginkan, mereka mau makan roti, saudara. Tuhan berikan roti langsung dari sorga. Tuhan berikan daging langsung, saudara. Tuhan mengintervensi segala sesuatu untuk membuktikan, menyatakan kebesarannya dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudara, Tuhan telah menyediakan bagi kita di depan sana segala sesuatu yang kita perlukan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah di mana kita meletakkan pengharapan kita. Keadaan yang sulit bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita, saudara. Keadaan yang sulit bukan berarti Tuhan meninggalkan atau Tuhan lepas tangan dalam hidup kita. No, Dia tetap bersama dengan kita. Dia menguatkan dan menyertai kita. Dia sedang melatih kita untuk kita percaya penuh kepadanya. Sampai kita akan melihat bagaimana kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika Yakub berjumpa dengan Yusuf, akhirnya Yakub bisa mengerti bahwa selama bertahun-tahun Tuhan merencanakan sesuatu yang indah bagi dia. Yusuf juga akhirnya mengerti bahwa Tuhan telah mengutus dia untuk mendahului Yakub, untuk memelihara kehidupan mereka. Saudara, di depan kita tidak pernah tahu hari esok. Tapi ada lagu yang berkata, karena aku tahu dia pegang hari esok.
sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti. Kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang gini-gini aja, saudara. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti karena Yesus pegang hari esok kita. Saudara, Tuhan telah reservasi bagi kita tempat di mana kita bisa menikmati kemurahannya. Kita bisa menikmati gandum bersama-sama dengan Dia. Tuhan telah menyiapkan bagi kita di depan sana. Mari jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Jangan ragukan penyediaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadikan Dia satu-satunya penolong. Bersandarlah kepada janjinya. Bersandarlah kepada firman-Nya. Sebab Dialah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, supaya kami tetap berpegang teguh pada perkataan-Mu. Supaya kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ajaib, firman-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, kemuliaan, dan hormat dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.